Surat Al-Baqarah ayat pertama. Di pertemuan terakhir pernah dibahas, tapi karena sudah terlalu lama saya juga lupa lagi. Sudah sampai mana yang belum, mana yang sudah. Kita ulang lagi saja dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini maknanya tidak dijelaskan oleh Nabi. Oleh karena itu tidak perlu kita memperdalam penjelasannya. Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bimuradih. Yang jelas alif lam mim itu pembuka saja. Zalikal kitabu, itulah alkitab, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, jadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab di sini tentu Al-Qur'an, karena di ayat-ayat yang lain jelas disebutkan hudal lil muttaqin itu yaitu Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Contoh di surat As-Sajdah. Demikian juga di ayat-ayat yang lain. Contoh surat Fussilat ketika membahas Al-Qur'an, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Bagi orang beriman itu jadi hidayah dan obat. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana sudah kita bahas dari mulai proses turunnya, cara bacanya, maknanya, maksudnya, cara mengamalkannya, semuanya terang benderang. Hudal lil muttaqin ini menjadi salah satu penafsiran dari ayat sebelumnya. Di surat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah di setiap sholat untuk diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah ke jalan yang lurus itu modalnya adalah Al-Qur'an. Jadi Allah langsung menyebutkan, nah ini hidayah itu, yaitu zalikal kitab, eta yang jadi modal hidayah hudal lil muttaqin. Dan ini ada korelasinya dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan di surat Al-Fatihah disebutkan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti korelasinya ada di surat Maryam ketika Allah menjelaskan akhlak para nabi. Ulaikal ladzina an'amallahu minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang diberi nikmat itu diantaranya para nabi. Di surat An-Nisa juga di ayat yang sebelum tadi saya baca dalam sholat itu Allah menyebutkan an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassolihin.
nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, benar, syuhada dan sholihin. Nah, di surat Maryam dijelaskan kriterianya. Para nabi yang diberi nikmat oleh Allah itu dari keturunan Adam, dari keturunan yang diangkut dalam kapal Nabi Nuh, dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Israel, atau di luar itu yang kami pilih, yang kami beri hidayah. Idza yutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Ciri bahwa mereka diberi nikmat atau salah satu akhlak yang utamanya apabila dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman mereka tersungkur sujud sambil menangis. Sujjadaw wa bukiya. Itulah hudal lil muttaqin. Di surat Az-Zumar juga Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadih. Jadi intinya ayat itulah hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Apa hidayah? Yang bermula dari kitab yang sangat bagus, ahsanal hadits, mutasyabihan, saling menguatkan isinya, yang dengan kitab itu menyebabkan tubuh mereka bergetar, yang dengan kitab itu menyebabkan hati mereka nikmat dalam zikrullah. Taetahu dalil mutakin degi. Di majelis ini saya sering bahas, berarti Quran itu harus sampai benar kita baca dan sampai kita hafal. Nyana jante 30 juz atau juz 30. Kita hafal, kita baca di dalam sholat sambil sujud, sambil menangis, dan begitu hudalil muttaqin deh. Bagi orang yang bertakwa, Quran ini jadi hudan. Hudannya seperti tadi, ya digambarkan di ayat-ayat tadi. Kalau belum, berarti orang can takwa gitu. Di sini Imam Ibnu Katsir mencantumkan berbagai ayat yang intinya beliau menegaskan bahwa wa khassatil hidayah lil muttaqin. Jadi khusus hidayah itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi keur ngukur urang geus takwa atau acan, ya tadi apakah Al-Quran sudah jadi hudan. Tentu bukan itu saja, ya, Al-Quran jadi hudan termasuk dari segi petunjuknya, syariatnya, akidahnya, muamalahnya. Tapi awal dari itu semua adalah apakah Quran mampu menggerakkan hati kita, mendorong diri kita pada zikrullah. Apakah Quran dipakai dina sujud? Bukan dipakai dina sujud, dipakai dalam sholat, dibarengkan dengan sujud. Mau sujud tilawah, mau sujud di dalam sholat, kharru sujjada wa bukiya. Nah, nanti ini akan mendorong pada kriteria berikutnya. Jadi modalnya
hidayah teh Quran. Nah dari Quran ini akan mendorong pada kriteria berikutnya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada perkara ghaib. Para ulama salaf banyak menjelaskan, bervariasi, dan variasi penjelasan ini kata Imam Ibnu Katsir, wa kulluha sahihah tarji'u ila annal jami'a murad. Semua pendapat para ulama salaf itu benar dan semuanya memang yang dimaksud. Di antaranya yang pertama rukun iman. Rukun iman semuanya gaib. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir sampai takdir. Ada ulama yang mengkhususkan pada takdir, lantaran gaib pisan. Hari kitab mah aya katingali gitu, rasul geus aya, Allah sudah diajarkan, malaikat ada, hari akhir sudah jelas. Bagaimana takdir untuk jelas gitu. Kan kita nggak tahu hari esok bagaimana, kita nggak tahu nanti jam 6 bagaimana itu. Beriman dalam artian apa nanti yang terjadi, kata Allah kan tentang takdir itu likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak berputus asa dengan yang luput dan tidak berbangga diri dengan yang dimiliki. Dah kabeh gitu Allah. Ada lagi ulama yang menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib itu maksudnya meski dalam keadaan sendiri tetap beriman. Tidak seperti orang-orang munafik. Ketika dalam keadaan babarengan jeung orang beriman iman, mun keur nyorangan teu iman. Ini jadi patokan keimanan kita juga. Nah salat urang berjamaah jeung sorangan beda. Antep keneh berjamaah tibatan sorangan. Nah ini berarti masih rendah. Yu'minuna bil ghaib. Justru ketika tidak kelihatan, nah itu menjadi bukti bahwa kita tetap beriman kepada Allah. Yang ketiga, berdasarkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darumi, disahihkan oleh Al-Hakim, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Wahai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik daripada kita? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'ak. Kami kan Islam bersama engkau, jihad bersama engkau. Maka Rasul menjawab, ma yamna'ukum min dzalik wa Rasulullah baina azhurikum ya'tikum bil wahyi minas sama. Teu aneh cenah marane hade mah panggih jeung kuring, kitab aya katingali wahyu turun keneh ngeujeul we mun iman. Bal qaumun min ba'dikum ya'tihim kitabun baina lawhaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ulaika 'adzamu minkum ajron. Yang terbaik itu nanti kaum sesudah kalian tidak ketemu saya, tidak mengalami wahyu turun, hanya menemukan satu kitab di antara dua jilid, ya, kayak kita. Urang panggil jeung Nabi henteu, jeung sahabat henteu, ngalaman perang Badar henteu. Ngan urang mah manggihan Quran, lalu beriman, lalu mengamalkan. Nah itu yang paling besar pahalanya. Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud
Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib itu dalam kondisi kita seperti ini, nabinya sudah gaib, ya, turun wahyunya sudah gaib. Ya. Apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an teka tinggal kieu kan. Ya, kalau zaman Nabi perang Badar turun ayatnya, perang Tabuk turun ayatnya, jadi bungkelekan gitu. Perang Uhud turun ayatnya, semua peristiwa Hudaybiyah turun ayatnya. Kalau kita sudah enggak. Tentunya bagi kita yang berimannya seperti tadi, hudal lil muttaqin, Quran teh geus nyerep anu hate gitu. Dalam kondisi dewasa ini berarti bisa kita kembangkan penafsirannya dari penafsiran yang terakhir tadi. Kondisi di zaman di mana banyak sekali tantangan duniawi yang kasat mata dan agama semakin goib. Kita dituntut beriman. Seperti yang kemarin kita singgung dalam Jumatan, hari ini mustahil jadi pengusaha terlibat jeung riba, cenah gitu. Dagang pengusaha mustahil boga mobil, boga imah terlibat jeung riba, jeung goror. Nah, bagi kita tanu kieu nu goib teh gitu. Mustahil gering cager, gering nu parna cager namun teu BPJS, lamun teu asuransi. Di mana duitna? Nah, ini goib nih. Kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi. Nah, justru keimanan kita dipertaruhkan di saat-saat di zaman di mana Quran ajaran Islam dianggap goib karena yang kasat mata itu yang jadi solusi yang jauh dari syariat Islam. Hari Senin, 2 Senin ke belakang saya ditanya oleh seorang Pak Haji, ya pernah saya singgung mungkin mau membuletin anu judulna zakat dan sedekah solusi riba. Ustaz cenah abdi maca ieu jadi kumaha? Abdi mah jujur kamari kuriak tibang duit sorangan mah teu boga. Kieu we Pak Haji ceu teh da. Hari urusan darurat mah beda-beda. Mungkin keur Pak Haji darurat keur abdi henteu cenah. Urusan darurat mah mangawe ka Allah. Tapi nu jadi PR mah nu eta nu dijelaskeun di dinya. Nah, ari kabang 100 juta Pak Haji wani sodako ka masjid can pernah yun Pak Haji tina kuriak imah saya juga tahunya dari yang pengalaman, jadi cenah nginjem kabang 100 juta bungana wah can alip pisan 3%, cing itu sabaraha tahun mayarna 3 tahun, sabaraha cicilanna per bulan sakitu sok hitung 3 tahun 130 juta. Jadi dina 3 tahun teh geus sedekah kabang 30 juta. Pira ku sedekah kanu beunghar. Tah ayeuna mah kieu we pernah teu sedekah 30 juta ka masjid atau ka fakir miskin. Oh cenah ieu mah kapaksa, heueuh ceu teh ari kanu neraka kapaksa, ari ka surga teu kapaksa. Kitu we lah cita ayeuna mah. Mun urang meuli imah, saya juga tahu dari yang beli rumah sabaraha. Dia cenah pamikes mah 200 juta, kami dicicil 5 tahun sakitu, 10 tahun sakitu dihitung deh. Jadi 500 juta. Dihitung dalam 10 tahun itu. Jeung warangian berarti dalam 10 tahun sodako 200 juta kabangkir. Kapaksa. Kenapa buat sodakoh fisabilillah ka fakir miskin teu kapaksa? Nah itu PR-nya.
tak mending juga urang lah nya sabar. Jadi kabang teu mere ka fakir miskin teu mere. Da eueuh gitu. Tuh jadi di kondisi seperti ini yu'minuna bil ghaib. Itu urusan-urusan gaib yang kita tetap dituntut beriman. Kemudian selanjutnya wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini yang kemarin kita bahas juga di Jumatan. Di selalu tidak luput ya, ciri orang yang hebat, mau disebut takwa, iman, ihsan, muslim. Ini 4 kriteria ini Pak silih simbeuh gitu. Jadi orang teu kudu bingung naon bedana takwa jeung Islam. Naon bedana Islam jeung iman, iman jeung ihsan. Eta keneh piraku nu takwa teu Islam. Piraku nu takwa teu iman. Piraku nu iman teu takwa gitu. Jadi itu menurut saya 4 istilah yang saling bersinggungan. Cuma takwa titik tekannya di takut, iman titik tekannya di keyakinan, Islam titik tekannya di ketundukan, ihsan titik tekannya di amal yang berkualitas. Selalu ketika Allah menyebutkan orang-orang yang begini tidak lepas dari 2 kriteria, kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Kesolehan spiritual di sini digambarkan yuqimunas shalah. Kata Imam Ibnu Katsir, fa innas shalah haqqullah wa ibadatuhu. Jadi salat mah urusan urang jeung Allah, hak Allah. Ini yang saya sebut kesolehan spiritual. Karena di salat itu kan bukan hanya takbir sampai salam. Di sholat itu kata Allah wala dzikrullahi akbar, zikir ka Allah nu pangagungna. Makanya di ayat-ayat yang memerintahkan bangun malam, kadang Allah menyebut wa minal laili fasjud. Dimaksudnya mah sholat, tapi titik tekannya di sujud. Wa minal laili fasabbihhu, tasbih. Maksudnya mah sholat atau tasbih di luar sholat, tapi nu pasti sholat. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur sebut istighfar. Ini sholat kan. Dan sholat tahajud mah iftitahna lagi istighfar. Dia banyak kan doanya iftitah di tahajud, salah satunya itu istighfar. Yang Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal adwa mungfihin walakal hamdu anta qayyimus samawati wal adwa mungfihin. Itu kan di akhirnya faghfirli ma qaddamtu wa ma akhir. Jadi iftitahna wae geus istighfar. Di rukuna wae geus istighfar, di sujudna wae geus istighfar. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Di duduknya istighfar, rabbighfirli, rabbighfirli. Jadi istighfar penuh dengan tasbih, penuh dengan sujud. Yang keempatnya disebutkan di surat Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Itu maksudnya sholat, tapi disebutnya baca Quran. Intinya titik tekan di sholat itu baca Quran. Jadi Allah memerintahkan kalau Anda tidak mampu 3 jam semalam, sepertiga malam susah mampuna. Tapi bahasa nanti faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Faqra'u ma tayassaru min. Artinya titik tekan sholat itu ada di baca Quran. Jadi ini setidaknya ada 4 titik tekan di dalam sholat. 1 baca Quran, 2 tasbihnya. Tasbih itu kan muji Allah. Orang muji ke sesuatu berarti merekatkan cinta. Abdi ngobrolkeun Persib, batur ngobrolkeun Arema, ini orang Jawa. Kan abdi ngobrolkeun Persib nyebut-nyebut teh bogoh ka Persib. Lumayan menang jeung Itu kalau kita menyebut Allah Subhanallah teh upaya merekatkan cinta ke Allah. Termasuk sujud, fasjudillahu. Itu nunjukkeun dina salat teh sujudna sing lekoh gitu. Itu yuqimuna shalah. Jadi titik tekannya di zikrullahnya, di kesolehan spiritual. Inilah makanya maka
dina salat teh surat Quran teh tong eta wae, tasbih teh tong subhana rabbiyal a'la wungkul aya 10 nu diajarkeun ku Nabi. Jadi ngarah rada enah gitu. Mun istighfar teh tong Allah magfirli wae, banyak yang diajarkan. Bacaan-bacaan, bukalah buku-buku salatnya, dikir, doa. Dina buku Ustaz Aceh ge Al-Fatawa aya adab salat malam. Wis jilid yang terbaru yang jilid 4 sampai 5 halaman. Hendaklah begini, hudang sarena wae geus istighfar ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus kata Nabi, silakan istighfar dan berdoa, Allahumma gfirli warhamni. Bangun tidurnya. Jadi pakai alhamdulilladzi ahyana menang, man atur ada ditambahan lah. Nanti pas sebelum sholatnya ada zikir. Jadi itu gambaran dari yuqimunas shalah. Kemudian tentu di aspek syariatnya tidak diabaikan, aspek gerakan, aspek bacaan. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kata Imam Ibnu Katsir, wal infaq wal ihsan ilal makhluqin bin naf'il muta'addi ilaihim. Tari infak mah urusannya jeung makhluk. Memberi kebaikan, berbagi dari harta yang kita miliki. Jadi duit urang teh tong disimpen dina tabungan da moal anakan. Tong diharapkan jadi waris buat ahli waris lebar. Keun we waris mah kumaha engke? Kumaha Allah? Saya sering bilang di lembur, Pak, sebutkeun baheula pangbeungharanan di situ Aksan, sebutkeun sok saha. Pak Haji anu. Hartana loba, warisana loba, kumaha ieu anak-anakna. Nya cenah Ustad. Aya nyesa sangsara we gitu, dina beunghara ge beunghar pas-pasan. Eta harta nu loba beakna kunaon? Lebar harta yang banyak kalau hanya diwariskan oge cantang tuh jadi amal soleh. Maksud saya diwariskan bari teu kaluar infak, teu kaluar wakaf. Nya diwariskan bari jeung wakaf infak mah teu naon. Banyak yang menahan infak, sedekah lantaran ditumbuk we jeung ahli waris, bari jeung ahli waris beak teu puguh. Malam Jumat kemarin saya ngaji ke Pagaden Subang. Orang Pagaden teh nanti keur bangga. Tah Ustaz, masjid hiji 6 M. Besarnya sebesar gini, tapi 1,6 M. Itu tim wakif baheula hayang cenah boga masjid di luhureun balong, masjidna agreng, handapna balong. Tad cenah ieu lampuna unggul ge 16 juta. Lampuna unggul. Eta cete Ustad kumaha cete? Ti saha? Ti saurang cenah. Pedahaana ceramah. Apa cenah urang maonis ya. Pun ini cenah saur Ustad masyhur. Hartana loba. Naon anu nyesa? Ieu wakaf. Anu dibawa ku anak icuna mana enak? Aya keneh teu. Nah maonis urang pada apal. Jelmana geus eueuh. Gara-gara wakaf cenah. Ustad masyhur ngajelasin gitu. Saya budak ngora cenah umurna 45 tahun gini, anyar jadi pengusaha. Abeh yang jaga maonis, taj. Urang nyieun masjid luhureun balong. Kesorangan hiji 6 M. Kamari cenah Ustad, salat Isya salila bulan Ramadan 4 sampai pinu. Unggal subuh ngaji, ngadras sebelum Muharram nepi ka ayeuna 40 urang teh pinu. Alhamdulillah barokah cenah. Dipake ka ikhlasan. Jadi itu gambaran ya. Kekayaan itu bukan untuk ditumpuk, bukan untuk didepositokan ngarah anakan ya. Tapi lebih real itu digerakkan di infak.
Mun dina teori ekonomi modern, uang itu tidak akan berdaya menggerakkan ekonomi lamun disimpan di bank, dikreditkeun. Tapi akan berdaya gerak ekonomi itu kalau diinvestasikan di ekonomi real. Ekonomi real itu berarti dipakai jang modal pedagang kecil, pedagang menengah. Kan itu juga masuk dari bagian sedekah ya. Ketika kita membeli, ketika kita menjual dengan niat sedekah, bisa jadi sedekah. Bisa jadi infak. Ekonomi dunia selalu begini. Tapi nu kieu teh Pak, ekonomi anu basisna perbankan. Rata-rata perumahan. Karena imah dijual bari modalna hutang. Siga ayeuna tanya di Panghegar apartemen keur kayu. Urang teh cenah geus mayar 300 juta, sertifikat can aya. Ayeuna menang berita dina koran PR dek disita apartemen Panghegar teh gara-gara telat bayar hutang. Itu ekonomi yang begitu yang menyebabkan kelimpungan ekonomi yang basisnya hutang, ekonomi yang basisnya kredit. Maka sekali kolab, ya, hancur ekonomi. Sehingga tahun 88 hancur duit. Dan rata-rata negara yang kolab ekonomi nu kitu. Ya. Anu duitnya disimpan di deposito, perbankan, yang unjak anjuk keneun. Ya. Tapi kalau ekonomi kayak kita di pasar anyar, ya, pasar caringin tetap tidak tersentuh. Kecuali sedikitnya ya dampaknya. Nah anehna teh pemerintah teh bro-broan teh nyuntik Bangki Raya LPS na lembaga penjamin simpanan. Ya. Cuma aya bank anu kieu juga Senturi suntik kan teu kagok ratusan triliun naik ka urang. Jadi uang itu ada, cuma mengendap di tempat-tempat yang tidak seharusnya mengendap. Coba bayangkan lamun wa mimma razaqnahum yunfikun, diinfakkeun ka handap, dijadikan sarana pendidikan, dijadikan pasar-pasar murah. Ayeuna aya teori usulan ti Pak Muhammad Iqbal. Urang nyieun pasar Islam khusus, pasar basar. Jadi petani punya hak untuk menjual barangnya langsung. Petani sekarang tidak sejahtera gara-gara diatur, disetir ku para tengkulak. Jadi nu balaleunghar teh tengkulak. Nah ini gambaran bahwa kesolehan bukan hanya di spiritual, tapi kesolehan juga di bidang sosial, bidang harta. Jadi jalma nu takwa mah ngajina lain ungkul ngaji dina sumut gitu mun kasarna. Ngaji dina hate teh jeung nepi ka nu awak. Bukan memperkaya diri ya. Sering kita bahas hadisnya laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs ya. Bagi orang yang bertakwa, kekayaan itu bukan dengan memperlihatkan barang-barang yang selalu baru, tapi kekayaan itu diperlihatkan dengan banyaknya infak, bertambahnya sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan kepada orang pada yang diturunkan sebelummu, yaitu Torah, Injil, Zabur, juga suhuf-suhuf kepada para nabi seperti sufi Ibrahim wa Musa, ayat Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhir. Ya. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat 4 ini khusus bagi orang kafir kitabi. Kitabi ahli kitab Yahudi Kristen. Upaminu tadi ayat 2 jeung ayat 3 ini orang kafir non kitabi. Ya. Jadi orang kafir yang non kitabi lamun hayang Islam tah kriteriana ayat 2 3.
Orang kafir kitabi mun hayang bener Islamna kriteriana nomor 4. Tapi kata Imam Ibnu Katsir nggak usah dipisah-pisah begitu, dan saya sependapat. Ayat ini kan ibrohnya umum, ungkapannya umum. Lil muttaqin, jalma nu takwa saha wae. Baik yang asalnya non kitabi kayak kita, baik yang asalnya kitabi. Kitabi teh nu baheulana Yahudi Kristen. Jadi nggak bisa orang Yahudi Kristen kriteriana nomor 4 unggul, nomor 2 nomor 3 itu kan nggak bisa. Tetap ketika dia sudah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Torah dan Injil, beriman pada hari akhir, ya, manehna kan kudu sholat, kudu infak, tetap sama. Kita juga yang sholat, yang infak, kudu yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi jangan dipisah. Cuma memang kalau dari segi titik tekan ayat keempat ini, titik tekannya karena ada orang yang beriman kepada Torah tapi tidak beriman pada Injil dan Al-Quran. Itulah orang Yahudi. Ada orang beriman pada Injil, nyaho pangeran teh Allah, nyaho Nabi Isa teh Nabi. Itu orang Kristen. Saya ditanya oleh istri saya, Pak, hai orang Kristen teh Tuhan teh Allah, kok Yesus, apa nanti lu? Hai Allah teh cenah Allah nu urang, iya. Saya jawab iya. Panen Al-Quran surat Al-Baqarah nanti. Kul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum, gitu kata Allah. Kenapa kalian mendebat kami? Karena kami menyembah Allah. Jadi orang Kristen teh kaburatan orang nyembah Allah teh cek orang Kristen eta mah cenah Tuhan kami, mana itu turut munding gitu. Maka Allah menjawab, bejakeuna make jeung ngadebat Allah, apaan Allah teh Tuhan kami, oge Tuhan maraneh. Maraneh teh ka Yahudi Kristen. Atau di surat Al-Ankabut, jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Bejakeun pokona mah Tuhan kita dan Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu. Itu disembah ku orang Kristen Allah, Allah nu urang. Mandorakana eta Allah dianggap boga anak gitu. Lam yalid walam yulad, eta kafirna teh di dinya. Jadi kalau ada orang yang beriman sama Allah, beriman sampai Nabi Isa, sampai Injil, tapi teu iman kana Quran, najan maranihna sararujud, bangun di waktu malam, ayat Al-Quran surat Ali Imran. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillah ana alal. Ada orang Yahudi, orang Kristen yang rajin baca kitabnya di sepanjang malam. Wahum yasjudun, sambil sujud, ada. Dan itulah orang Yahudi Kristen yang mudah masuk Islam atau pasti masuk Islam. Jadi tong kabita ku kasolehan maranehna. Sasoleh-soleh na orang Kristen teu soleh gitu. Jadi sabager-bager na pejina teu bager. Sabager-bager na si Ahok angre teu bager gitu. Sasoleh-soleh na si Ahok angre teu soleh. Kenapa? Karena tidak yu'minu nabima unzila ilaih. Jadi mutlak itu iman ka Quran, iman ka Nabi. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Ini terkait karakteristik orang Yahudi jeung orang Kristen anu ongko iman kana kitab tapi teu iman kana poe akhir. Makanya banyak ayat-ayat di Al-Quran, man amana billah
wal yaumil akhir wa amila sholihan falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ditujukan kepada Yahudi, kepada Kristen, kepada Sobiin. Kenapa dijelaskan di surat Al-Baqarah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Orang kafir Yahudi Kristen mah geus dijadikan endah dunia. Coba bayangkan, Paus ngomong agar dijauhi perzinahan. Tingali artis pemain sepak bola baroga budak zina. Paus ngomong agar LGBT itu ya, tidak dilegalkan. Di Amerika dilegalkan, di Spanyol dilegalkan, di negara-negara Eropa dilegalkan. Paus maranihna bari sapopoe ka gereja, sapopoe unggal minggu ka gereja maranihna. Jadi antara urusan dunia dan urusan akhiratnya dipisah. Ini disebut sekularisme. Namun aya jelema masih kena urusan dunia jeung akhirat, urusan akhirat, urusan kawin, urusan paeh ka ustad gitu. Di urang mah gitu. Datang ke masjid ka ustad teh mendek kawin, mendek paeh ka ustad. Aya kitu mah urusan dagang. Tah, itu teu iman kana poe akhir. Akhlak orang Yahudi. Makanya kata Allah di surat Al-Jumu'ah, "Qul in kuntum awliya lillah min dunin nas fatamannawul maut." Kata Allah, "Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidi." Mun bener maneh wali Allah, mun bener maneh bakal menang surga eksklusif, sok atuh berharap kematian teu wararani. Nah, dageloting kudunya. Tuh orang-orang kafir Yahudi Kristen itu seperti itu. Jadi mereka beriman pada kitab. Kalau di surat An-Nisa disebutkan yatahakamuna illat tohut, urusan hukum lupatna ka togut, teu sieun kana poe akhir. Jadi harus erat korelasinya antara iman pada kitab dengan iman pada hari akhir. Lantaran lamun teu iman kana poe akhir, kitab-kitab hirup-hirup misah tinu kitab. Nah, inilah yang disebutkan di ayat berikutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini hudan dewe. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu salah satu penjelasannya tahnu ieu. Nu kieu nu ala hudam mir rabbihim. Lain fi hudani dari ala hudan. Dalam balago ini gambaran sudah melebihi hidayah. Lain artina jauh tina hidayah. Jadi selain hidayah dia geus leuwih alus tibatan hidayah. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang berbahagia, yang kental dengan kesolehan spiritual dan kental dengan kesolehan sosial. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.